Apa itu wirid? Amalan yang diistiqomahkan. Kapan seseorang punya wirid? Apabila dia sudah menjadikan satu amalan jadi amalan wajibnya di luar yang wajib. Jadi dia mendisiplinkan untuk dirinya di luar yang sudah ada. Kalau 5 waktu kita sudah tahu. Tapi di luar itu dia melazimkan amal-amal yang tidak dianggap wajib oleh orang awam. Maka disebut wirid. Maka wirid itu bisa berupa amal fisik seperti sholat. Orang yang rutin setiap hari bersedekah itu jadi wirid. Atau setiap minggu berarti dia berwirid. Setiap bulan berarti dia berwirid. Ada yang menjadikan wiridnya umrah setiap tahun. Ada yang ulama kita menjadikan wiridnya setiap tahun haji. Tapi wirid secara umum amalan bacaan yang kita rutinkan atau amalan fisik yang kita dawamkan. Suka puasa Senin Kemis akan disebut wirid. Ciri-ciri orang sudah punya wirid selain istiqamah, kalau ketinggalan dia qadha. Punya kebiasaan baca Quran 1 juz sehari, lagi rihlah tidak kuat, tidak sanggup, maka diqadha esoknya. Maka ini disebut bacaannya wirid. Apa beda wirid dengan warid? Warid itu anugerah yang Allah berikan, getaran saat berzikir, rasa makna yang muncul dalam berzikir disebut warid. Duluan mana rasa itu datang atau wiridnya duluan? Kalau rasa dulu itu yang benar. Karena rasa itu datang dahulu baru kita wirid. Namun karena kolbu ini berpenyakit, rasa itu datang terasa bagi dia hambar. Sebagaimana orang sedang sakit diberikan makanan terlezat, dianggap itu bikin mual. Bahwa orang lagi demam kasih sop daging, mual nggak dia? Mual. Jadi warid itu hal rohani, keadaan rohani, anugerah rohani yang Allah berikan kepada orang yang berwirid. Bagi orang awam beramal dulu baru dapat wirid, dapat warid. Itu terbalik. Bagi ulama yang mengenal Allah, karena ada warid turunlah kita dapat berwirid. Masalahnya kalau hati kotor, hati sakit, tidak bisa menikmati makanan hati. Orang yang lalai kepada Allah disebut junub kolbunya. Jadi kita ini junub terus kayaknya. Tapi bukan pakai mandi wajib, dia pakai tobat wajib. Jadi kolbunya dimandikan dengan taubah, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kadang-kadang zikir ada rasa, tiba-tiba di saat hilang keinginan dapat rasa. Nah, jadi zikir nggak boleh nafsu, baca Quran nggak boleh nafsu, nggak usah nafsu. Ya, segala sesuatu itu biasa-biasa aja. Allah memberikan warid, pertama menyelamatkanmu dari selainnya, yang kedua membebaskan kamu dari perbudakan athar alam semesta. Athar itu boleh juga diartikan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini mohon maaf sudah jadi budak fulus, budak badan. Coba antum lihat, angkat pagi pulang sore. Untuk apa? Fulus, jujur aja. Fulus untuk siapa? Untuk keluarga, untuk anak, untuk badan, untuk lifestyle, gaya hidup. Berarti kita betul-betul jadi budak badan ini, budak dari pasangan kita sendiri. Allah berikan rasa supaya kamu tinggalkan perbudakanmu. Inilah yang membuat antum hadir pagi ini. Semua kita ini terpenjara, yang sedang bekerja, dia tahanan pekerjaan, tahanan daripada tuannya, atasannya. Suami istri kalau tidak kenal Allah, tidak cinta Allah dan Rasulnya, menjadi tahanan rumahnya. Coba lihat suami-suami ngomongnya takut sama istri, padahal yang benar hormat kepada istri. Dua hal yang berbeda. Menghargai istri itu beda sekali. Yang di rumah bukan untuk ditakuti, tapi dicintai dan dihargai, udah sederhana. Dan mereka harus jalannya bersama Allah. Maka bahtera rumah tangga yang bukan karena Allah bubar aja. Ya, untuk apa dipertahankan? Antum akan menjadi budak selama-lamanya. Kalau enggak betul-betul sejalan kepada Allah, ya nggak usah dipertahankan. Tapi saya yakin orang yang jatuh cinta, jika berbicara dengan cinta, dia mudah dibawa kepada Allah. Maka di rumah jangan keras-keras Pak ya. Maka wiridnya murid seorang santri itu ngaji. Kalau muridnya seorang pegawai,
maka dia dikasih wirid doa berangkat dan doa pulang, tapi disisipkan di tengahnya, wirid kamu yang hakiki adalah bekerja dengan jujur dan amanah. Itu wirid paling tinggi bagi orang bekerja. Pemimpin itu wiridnya adalah amal, amanah dan adil. Kalau wirid saya ngajar dengan ikhlas, ikhlas itu yang berapa? Ngajarnya gampang. Tapi kalau sudah ikhlas, tidak ada lagi yang berat. Kenapa ikhlas itu berat? Karena pakai akal, diakal-akali. Tapi kalau sudah dengan rohani, maka tiada hambatan. Bapak ibu ini kan sudah bekerja, itu dengan hatinya. Maka tahu-tahu sudah 10 tahun bekerja ya. Saking cintanya sama pekerjaan, lupa. Allah berikan warid, rasa nikmat berzikir, kecanduan ngaji, itu warid. Antum merasa nikmat ngaji, ada lapang rasa dalam pikiran, itu warid paling mahal. Lebih gede daripada wirid 70.000 kali zikir, lebih gede daripada sholat 1000 rakaat. Lah kok tiba-tiba ada jamaah saat syuruk dia sholat dulu, ustadznya lagi ngomong, berarti dia nggak dapat warid lagi ngaji. Dia beramal pakai nafsu, pengen dapat amalan, pahalanya umroh dan haji gratis. Padahal ngaji lebih utama daripada itu. Antum belajar satu bab ini, ada 2 bab nih. Itu sama dengan 1000 rakaat. Syuruk cuma 2 rakaat. Tuh, cerdas nggak orang begitu? Tapi di banyak masjid saya melihat begitu. Karena umat diajarkan mengejar pahala, bukan mengejar ma'rifat, bukan mengejar ilmu. Umat diajarkan mengejar benefit. Maka para asatiz, para ustaz, kita cerita motivasi dengan pahala seperlunya. Mulai cerdaskan umat, jangan perbodoh umat dengan benefit pahala. Itu anak kecil begitu. Anak kita dulu atau kita dulu waktu kecil diiming-iming orang tua. Kalau kamu sholat 5 waktu, bapak belikan sepeda. Kalau kamu puasa 30 hari, dibawa jalan-jalan ke Bali. Gitu. Kan salah itu ya. Tapi untuk anak kecil boleh. Untuk anak kecil boleh. Saya pernah cerita, saya bilang ke anak saya, nanti kalau kamu puasanya benar, beliin laptop. Kali kita ketiduran, Masya Allah, dia nangis. Dia nangisnya apa? Gak bisa beli laptop. Itu anak nangis bukan karena puasanya tidak lengkap, bukan karena dia tidak sahur, tapi karena dia berpikir tujuan dia tadi apa? Laptop. Mau begitu?